dari Fokus Nusantara. Hari ini gue berkesempatan untuk nyobain the brand new line up Fujifilm kamera, Fujifilm X-S10. Fujifilm X-S10 ini adalah kamera hybrid super lengkap di kalangan middle range Fujifilm. Penasaran kan sama kehebatannya? Yuk ikutin Carol! Oke teman-teman, jadi kamera Fujifilm X-S10 ini baru dirilis di bulan Oktober 2020 tahun lalu. Tapi memang baru masuk di Indonesia, launching di Indonesia itu di awal tahun 2021 ini. Nah, kita bahas dari segi bodinya dulu ya teman-teman, karena ini sangat amat menarik perhatian gue. Nah, bisa kalian lihat di sini, gripnya dia itu sangat amat dalam. Beda dengan kamera-kamera terdahulunya, kayak X-T20, X-T30, atau bahkan X-T4 pun nggak seasik ini gripnya. Nih, kalian bisa lihat di tangan gue yang kecil ini, dia sangat amat ngebantu, apalagi kalau saat kita gunain lensa-lensa tele. Oke, nah terus di sini kita masuk ke bagian bodi bagian atasnya. Di sini dialnya dia nggak terlalu banyak ya, button-buttonnya juga simple banget, sesuai dengan namanya XS, simple di sini. Nah, dia mengurangi kesan retronya karena dialnya dia di sini udah nggak dispesifikasiin lagi kayak untuk ISO ataupun shutter speed. Karena apa? Karena ini untuk memudahkan teman-teman juga. Jadi nanti kalian bisa menyesuaikan sesuai kebutuhan kalian. Nah, di sini juga ada tombol Q atau tombol function sebagai shortcut kalian. Di sini ada tombol ISO. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke bodi bagian sampingnya, teman-teman. Nah, ini kita lihat. Di sini ada jack mikrofon dan ini ukurannya 3,5 mm. Jadi kalian udah nggak perlu pakai adapter lagi. Nah, selanjutnya ada di sini ada juga USB-C. Nah, ini multi USB-C ya teman-teman. Kalian bisa gunain dia sebagai transfer data, untuk ngecas, dan yang merupakan inovasi barunya itu juga bisa sebagai audio output monitor teman-teman. Tapi ya itu tadi, teman-teman harus pakai adapter. Adapternya juga gampang kok nyarinya. Oke. Terus di sini ada kabel HDMI juga. Untuk kabel HDMI ini untuk kalian external recording untuk ngedapetin 4:2 10 bitnya teman-teman. Oke, keren banget ya. Itu untuk kamera mid range udah ada input dan output audionya. Terus juga udah bisa 4:2 10 bit. Nah, kita lanjut lagi. Di bagian bawah ini juga menurut gua inovasi yang sangat amat bagus ya dari Fujifilm. Karena Fujifilm mendengarkan masukan dari para usernya, karena sebelumnya letak untuk masang plate itu dia di sini ya. Mungkin nanti gue bakal ngasih perbandingannya. Cuma di sini dia udah lebih sentral. Nah, ini nanti akan memudahkan kita saat pasang plate. Jadi dia nggak akan ngehalangin saat kita mau ganti baterai atau mau ganti memory card di sini. Yang lagi rame sekarang juga nggak lepas-lepas dari dunia pervlogingan ya teman-teman. Nah, di sini Fujifilm X-S10 LCD-nya udah vari angle teman-teman. Nah, jadi saat kita mau selfie, kita mau ngatur komposisinya, itu kita udah bisa langsung lihat dari LCD-nya. Nih ya. Kalau mau vlogging pun juga udah memudahkan kalian banget. Nah, gue mau nyobain dulu. Stay tune teman-teman. Dan untuk teman-teman yang jurnalis, teman-teman yang butuh ngambil momen cepat, kayak yang tadi gue udah bilang, dia udah didukung eye tracking autofocus, dia juga didukung dengan frame per second yang cukup tinggi. Nah, dia itu udah mencapai 30 frame per second. Normalnya kamera ini sebenarnya 8 frame per second dengan mechanical shutter.
Nah, dia tetap bisa kita extend jadi 30 frame per second dengan electronical shutter. Nah, nggak menghilangkan ciri khasnya Fujifilm, teman-teman. Dia tetap ada film simulation, bahkan ada penambahan nih, teman-teman. Dia ada penambahan negatif klasik dan juga Eterna Bleach Bypass yang sebelumnya hanya ada di kamera high-end-nya Fujifilm, yaitu X Pro 3 dan juga X-T4. Nah, yang lebih spesialnya lagi, film simulationnya ini bisa kita pakai di seluruh modenya Fujifilm. Nah, di autonya pun dia bisa tetap kita pakai si film simulationnya. Jadi kurang spesial apa lagi sih kamera ini? Nah, kalian yang bisa nentuin, kalian yang bisa buktiin sendiri seberapa hebatnya kamera ini di fotonya, dan selanjutnya gue bakal buktiin ke kalian seberapa hebat dari sektor videografinya. Gue bakal ngambil beberapa footage, ikutin terus gue. Oke, teman-teman, setelah gue ngambil beberapa footage dengan kamera Fujifilm X-X10 ini, ternyata eye tracking autofocusnya nggak cuma berfungsi di foto aja, di videonya makin ajib lagi, teman-teman. Karena kenapa? Karena eye trackingnya itu benar-benar ngelock di mata dan muka si subjek. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir akan ada misfocus. Nah, kita masuk ke intinya dari main fitur videografi Fujifilm X-X10. Kamera ini bisa recording 4K 30p dengan durasi 30 menit. Nah, teman-teman juga bisa recording dengan f-log untuk memudahkan para editor menghasilkan warna dan gradasi warna yang mereka inginkan. Nah, teman-teman, ngomongin tentang warna, kamera ini juga bisa menghasilkan gradasi warna yang bagus banget. Nah, tapi dengan catatan kalian harus pakai external recording. Itu bisa menghasilkan 4:2 to 10 bit. Jadi kebayang lah ya gradasi warnanya tuh bakal sesmooth apa, ya kan? Oke, gue bakal jelasin bagian yang paling gue suka dari Fujifilm X-X10 ini, itu adalah slow-mo-nya, teman-teman. Slow-mo-nya ini sinematik banget, karena apa? Dia udah bisa langsung jadi di kamera dengan 240 frame per second. Kebayang nggak sih sebagus apa slow-mo-nya? Nah, dan yang terakhir, yang paling kece menurut gua untuk jajaran mid-range-nya Fujifilm, kamera ini udah dilengkapi dengan in-body image stabilizer yang sebelumnya hanya ada di high-end-nya Fujifilm di X-T4 atau XH1. Nah, tapi memang ukuran IBIS-nya ini lebih kecil 30%. Jadi menurut gua sendiri IBIS-nya ini lebih efektif kalau kita pakai untuk still dan handheld. Kalau kita pakai sambil jalan kayak gini tetap akan berasa sih shakingnya. Cuma itu nggak jadi masalah, karena kalau misalkan memang sudah perfect langsung dari kamera, nggak akan ada gimbal di dunia ini. Oke, jadi kesimpulannya teman-teman, untuk kamera mid-range dengan harga 17,5 udah sama lensa, dan fitur-fitur yang tadi udah gue jelasin itu worth it banget. Jadi ini bisa jadi pertimbangan teman-teman yang mau mulai fotografi atau videografi, bisa banget milih kamera ini. Oke, mungkin segitu aja yang bisa gue sampaikan ke kalian. Mungkin kalian nanti bisa menilai sendiri cocok nggak sih kamera ini buat kalian. Gitu aja yang bisa gue sampaikan. Salam fotografi, sehat buat kalian semua. Bye-bye.